Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan mahasiswa dimanapun berada. Kembali dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Pada pertemuan yang ke-16 ini kita akan membahas tentang pasar input, di mana topik utama yang akan kita bahas adalah tentang penentuan upah di pasar tenaga kerja. Baik, dalam materi ini kita akan membahas 4 topik utama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang konsep dasar dari upah nominal dan upah real. Nanti kita bahas tentang perbedaannya, apa itu upah nominal, apa itu upah real. Dan yang kedua adalah hubungan antara produktivitas dengan upah. Kemudian yang ketiga adalah penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat upah. Baik, pada konsep upah, apa itu perbedaan dari upah nominal dan upah real? Sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar istilah upah dan gaji. Ini kalau dalam konsep kesehariannya ada perbedaan antara upah dan gaji, di mana upah itu lebih cenderung kepada sesuatu yang dibayarkan kepada tenaga kerja, di mana tenaga kerja tersebut memiliki ikatan kerja yang tidak tetap. Kemudian gaji, poin penting dari gaji di sini lebih merujuk pada suatu penghasilan yang diperoleh oleh seorang pekerja dengan konsep pekerjaan tetap, dengan status tetap seperti pekerja profesional, seperti guru, dokter, dan lain-lainnya. Akan tetapi di dalam ilmu ekonomi, antara upah dan gaji di sini disamaratakan, sehingga kita menggunakan istilah upah. Baik, apa itu upah nominal, apa itu upah real? Yang pertama kita akan bahas tentang upah nominal. Dari definisi yang bisa Anda lihat di dalam screen, bahwasanya upah nominal adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan selama proses produksi. Upah nominal ini pada dasarnya lebih merujuk pada angka-angka yang akan kita terima. Misalkan kita menerima upah sebesar 3 juta 1 bulan, ini merupakan upah nominal. Kemudian apa itu upah real? Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Nah, dari dua definisi ini kita bisa lihat perbedaannya. Yang pertama, upah nominal ini menekankan kepada angka. Berapa sih kita dapat upah itu dalam 1 bulan? Akan tetapi upah real ini menekankan pada bagaimana upah tersebut terhadap daya beli barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Kira-kira menurut Anda apa sih perbedaan dua konsep ini? Yang satu upah nominal, yang satu upah real. Barangkali di 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita sering mendengar orang tua kita atau kakek nenek kita, saya menyatakan bahwasannya saya digaji dengan 20.000 saja itu sudah bisa beli emas 20 gram, bisa beli kambing 5 ekor, bisa beli beras 1 kintal. Itu dengan angka 20.000 di sesi 30 tahun yang lalu. Kemudian apa kabarnya 20.000 ini di masa sekarang di tahun 2020 ini? Mungkin untuk membeli beras 2 kilo hanya cukup untuk membeli beras 2 kilo. Inilah perbedaan dari upah nominal
itu lebih merujuk pada suatu upah yang konsepnya tentang angka. Jadi seberapa besar kita memperoleh gaji atau upah, tetapi upah real ini adalah terkait dengan bagaimana kemampuan upah tersebut terhadap daya beli terhadap barang dan jasa. Baik, untuk melihat kondisi secara nyata, di sini ada tabel terkait dengan upah nominal dan upah real. Di tabel yang pertama tentang tahun, di tahun 1995, kemudian upah nominal itu mulai dari 100.000, kemudian di tahun 1997 naik jadi 150.000, sampai pada tahun 2005 menjadi 600.000. Dan di sini juga perlu saya tekankan bahwasanya kenaikan harga ini akan berakibat pada penurunan upah real. Maka tidak heran jika penghasilan yang dulu 20.000 itu terasa besar sekali, tetapi dengan kenaikan harga, inflasi dan lain-lainnya, 20.000 ini akan terasa sangat kecil dibanding 20.000 pada tahun yang 30 tahun yang lalu. Kemudian bagaimana untuk menghitung harga? Kita tahu bahwasanya harga barang dan jasa itu sangat berbeda. Ada yang terkadang naik secara signifikan, ada yang tidak naik, ada yang naik sedikit, kemudian ada yang tidak naik. Nah, dari fluktuasi atau banyaknya ragam harga di sini, maka dibuatlah suatu indeks. Indeks ini lebih merujuk pada rata-rata kenaikan harga. Jadi pemerintah mengukur dari kenaikan harga tersebut berdasarkan tingkat rata-ratanya. Di sini kita lihat upah nominal di tahun 1995. Yang pertama adalah 100.000. Oke, ini upah nominal. Jadi upah real yang kita terima itu upah nominal yang kita terima itu 100.000. Kita lihat di dalam jangka waktu 10 tahun ada 6 kali lipat kenaikan upah minimum yang tadinya awalnya 100.000, kemudian setelah 10 tahun kemudian upah nominalnya naik menjadi 600.000. Ini dalam artian ada kenaikan harga 6 kali lipat. Jadi secara nominal upah ini naik 6 kali lipat. Tapi apa yang kita lihat di upah real atau bagaimana upah itu bersinergi terhadap daya belinya? Dari 10 tahun ini ternyata upah real itu hanya terjadi kenaikan sebesar 1,5 kali. Jadi hanya naik 50.000. Ini tidak sebanding dengan upah nominal yang sudah naik 6 kali lipat. Hal ini disebabkan karena apa? Yaitu karena adanya kenaikan harga yang juga tinggi. Kenaikan harganya yang digambarkan dengan indeks harga sebanyak 4 kali lipat, dari 100 kemudian menjadi 400. Tetapi upah real yang benar-benar real dialami oleh pekerja ini hanya naik 50.000, dan itu sangat berbeda sekali dengan upah nominal yang sampai dengan 600.000. Ini poin pentingnya. Jadi saya tegaskan bahwasanya upah nominal ini lebih condong kepada angka-angkanya. Kita mendapat upah 600.000, 700.000 itu upah nominal. Kemudian upah real ini bagaimana upah itu terhadap daya beli barang maupun jasa. Ini juga ada kaitannya dengan kenaikan harga yang digambarkan melalui indeks harga. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara produktivitas dan upah. Kira-kira apa sih hubungannya antara produktivitas dan upah? Secara sederhana kita bisa katakan bahwasanya pekerja
dengan produktivitas yang tinggi, maka upah realnya akan naik. Pada materi ini kita konsen ke tenaga kerja. Pekerja dengan produktivitas yang tinggi, maka upah realnya akan naik. Apa itu produktivitas? Produktivitas ini secara sederhana bisa kita pahami sebagai dari kata produktif, yang artinya bagaimana pekerja tersebut menghasilkan suatu output di dalam proses produksi. Kemudian di sini ada faktor yang menyebabkan kenaikan produktivitas. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu kenaikan produktivitas. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasanya produktivitas ini berasal dari kata produktif yang lebih cenderung bagaimana pekerja itu menghasilkan suatu output di dalam perekonomian. Misalkan produktivitas awal pekerja, satu orang pekerja dapat menghasilkan 5 unit barang dalam satu hari, per satu hari. Lalu apa yang dikatakan adanya kenaikan produktivitas? Kenaikan produktivitas di sini artinya satu orang pekerja ini akan bisa menghasilkan lebih dari 5. Misalkan pekerja tersebut dapat menghasilkan yang semula menghasilkan 5 unit barang maupun jasa, ketika terjadi kenaikan produktivitas itu perharinya pekerja ini mampu untuk menghasilkan 10 unit barang. Ini artinya ada peningkatan produktivitas dari pekerja. Baik, ini konsepnya, konsep awalnya tentang produktivitas dan upah. Jadi semakin tinggi produktivitas pekerja, maka akan semakin tinggi upah real yang akan diterima oleh pekerja tersebut. Baik, di sini saya soroti tentang 3 faktor yang menyebabkan adanya kenaikan produktivitas. Yang pertama adalah adanya kemajuan dalam bidang teknologi dalam produksi. Teknologi dalam produksi di sini seperti perbaruan mesin-mesin, kemudian perangkat-perangkat lainnya yang mendukung bagaimana tenaga kerja ini bisa menghasilkan output yang lebih dari sebelumnya. Jadi ketika terjadi kemajuan teknologi, ini umumnya akan lebih membuat output itu bisa dihasilkan secara lebih efisien dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat. Yang kedua, terkait dengan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja yang semakin bertambah. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana mutu sumber daya manusia itu dibangun. Dalam artian semakin tinggi tingkat keterampilan tenaga kerja, maka efisiensi produksi itu dapat lebih tercapai. Yang seperti saya contohkan tadi, yang awalnya mungkin pekerja dengan teknik tertentu hanya bisa menghasilkan 5 unit dalam satu hari, tetapi ketika ada tambahan keterampilan maupun kepandaian dalam bidang produksi, itu bisa menghasilkan 10 unit per hari. Ini artinya ada tambahan produksi dari para pekerja. Dan yang ketiga adalah adanya sejumlah perbaikan di dalam suatu organisasi, perusahaan, dan masyarakat. Misalkan dalam bidang manajemen adanya dilakukan pemisahan antara pemilik dan pengelola. Karena seperti kita ketahui tidak jarang pemilik ini terlalu ikut campur jauh terhadap manajemen perusahaan, sehingga manajemen tersebut tidak dapat bekerja secara optimal. Berbeda ketika konsep manajemennya dipisah, oke, ini antara pemilik dan pengelola, walaupun di dalam menjalankan visi misinya pengelola ini harus berdasarkan kepada arahan ataupun visi misi daripada pemilik perusahaan. Kemudian adanya perbaikan infrastruktur di dalam pemerintah seperti jalan raya, jembatan yang itu akan memudahkan meningkatkan produktivitas pelabuhan misalkan, kemudian kecepatan bongkar muat di pelabuhan itu akan cenderung untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian adanya deregulasi yang mendukung
produktivitas seperti kemudahan berinvestasi dan lain-lainnya. Baik, yang selanjutnya tentang penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Barangkali sebelumnya kita telah bahas ada berapa jenis bentuk pasar, diantaranya adalah pasar persaingan sempurna. Apakah berbeda upahnya? Tentunya berbeda. Kita lihat yang pertama, konsep di pasar persaingan sempurna sendiri, tapi kita konsennya saya tekankan di tenaga kerja, bukan pada barang ataupun jasa, tetapi di bidang input, lebih khususnya di tenaga kerja. Seperti kita ketahui, di dalam pasar persaingan sempurna di situ dengan karakteristik semakin tinggi upah, maka semakin tinggi tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaga kerjanya. Dalam artian di sini upah ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja datangnya dari mana? Tentunya permintaan tenaga kerja datangnya dari industri. Bagaimana industri membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksinya. Kemudian penawaran tenaga kerja itu berasal dari mana? Penawaran tenaga kerja di sini berasal dari rumah tangga. Mereka menawarkan tenaga kerja, sehingga tingkat upah di dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan atas kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang saya ulangi sekali lagi, bahwasanya permintaan berasal dari industri dan penawaran berasal dari rumah tangga. Baik, di sini yang kedua adalah dalam bentuk pasar monopsoni. Pasar monopsoni di mana hanya terdapat satu pembeli di pasar sedangkan penjualnya banyak. Dalam pasar tenaga kerja seperti ini bersifat monopoli dari pihak perusahaan. Dari konsep ini bisa kita pahami bahwasanya monopsoni ini suatu kondisi di mana hanya ada satu permintaan dari suatu perusahaan yang dihadapkan dengan penawaran yang banyak dari tenaga kerja, sehingga dalam monopsoni ini upah akan cenderung di bawah dari pasar persaingan sempurna karena ada monopoli dari perusahaan. Yang selanjutnya, monopoli dari pihak pekerja. Pekerja menuntut upah yang lebih tinggi daripada yang dicapai pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ini kalau kita bahasakan tadi, yang pertama permintaan dan penawaran adalah di pasar persaingan sempurna. Akan tetapi ketika terjadi monopoli dari pihak pekerja, maka serikat pekerja ini bisa menaikkan upah di atas tingkat equilibrium. Yang juga ini sebenarnya akan banyak menghasilkan konsekuensi ketika serikat pekerja ini memaksakan upah dari mereka lebih tinggi daripada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Apa dampaknya? Dampak yang cenderung terjadi adalah terjadinya pengurangan tenaga kerja. Kemudian mereka juga dapat membatasi tenaga kerja. Pembatasan tenaga kerja ini lebih condong ke tenaga-tenaga profesional seperti dokter, ahli mesin, dan lain-lainnya ketika mereka melakukan lobby-lobby untuk menaikkan upah, kemudian menjalankan usaha dengan tujuan untuk kenaikan permintaan tenaga kerja. Yang keempat adalah monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral, di mana di dalam pasar tenaga kerja yang mana tenaga kerjanya bersatu dalam suatu serikat buruh, dan juga di dalam pasar tersebut hanya ada satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Jadi ini gabungan dari monopsoni, kemudian adanya monopoli dari pihak pekerja. Jadi ada dua belah pihak yang memonopoli. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama itu adanya perbedaan corak antara permintaan dan penawaran di berbagai jenis pekerjaan.
seperti kita ketahui tadi, kita telah bahas bahwasannya ketika terjadi permintaan yang tinggi biasanya terhadap suatu tenaga kerja, upah itu akan cenderung naik. Sebaliknya ketika permintaan dari tenaga kerja itu lebih sedikit, upah bisa lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah perbedaan jenis pekerjaan. Ini jelas pekerjaan dengan karakteristik tertentu yang membutuhkan pengetahuan dan konsep dalam melakukan pekerjaannya itu akan lebih bisa membedakan antara upah, antara tingkatan pekerjaan, misalkan antara buruh, antara manajer, antara personalia dan lain-lainnya. Itu tentu akan mengakibatkan tingkat perbedaan upah. Kemudian perbedaan dalam hal kemampuan, keahlian, dan juga pendidikan. Ini terkait juga dengan bagaimana pekerja itu memiliki kemampuan yang tinggi, itu akan otomatis memperoleh upah yang tinggi, juga didukung dengan keahlian. Yang pada akhirnya keahlian ini akan menyumbang terhadap produktivitas dari industri. Kemudian pertimbangan bukan keuangan dalam memilih suatu pekerjaan. Ini terkadang ada pekerjaan tertentu, misalkan di daerah-daerah yang sulit diakses, itu menjadi pertimbangan tersendiri adanya perbedaan upah. Tentunya pekerja yang bekerja di ibu kota akan berbeda upahnya dengan pekerja yang mereka bekerja di daerah pedalaman, misalkan untuk riset minyak, sumber-sumber gas alam, itu akan berbeda upahnya karena banyak pertimbangan yang perlu diambil oleh pekerja untuk mengambil pekerjaan tersebut. Kemudian adanya ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja, misalkan ada bidang ahli dalam daerah tertentu tetapi di lain daerah mereka kekurangan. Kemudian faktor geografis dan faktor institusional. Baik, saya kira itu pengantar pembelajaran kita dalam pertemuan ke-16 ini. Untuk selanjutnya silahkan pelajari modul yang telah terlampir di dalam forum diskusi dan diskusikan bersama dosen dan teman-teman di dalam forum diskusi. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.